Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Yang saya hormati Sensei Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, Pak Kadinkes, Pak Kadisdik dan Kadispora, Bapak Sekjen MKT, Sensei Supatlan, Ketua Pembina Sensei Sanyoto, dan Sekjen, Kornas, rekan-rekan semuanya, Pak Iwan, sahabat lama saya, waktu saya Kepala Biro Hukum, beliau Kabak Hukum di sini, jadi sudah lama sekali kenal dengan beliau. Rekan-rekan semuanya, seluruh karateka yang hadir pada kesempatan malam hari ini, serta rekan-rekan kerja saya, Kadis, Dukcapil Kapin, ya, rekan-rekan Kadis Banjarmasin dan lain-lain yang hadir. Malam hari ini saya berbahagia sekali. Seperti yang disampaikan Sensei Ibnu Sina, ada energi baru. Bayangkan, hanya diberi kesempatan oleh beliau waktu kira-kira 3 jam. Ternyata pelantikan juga bisa berjalan dengan baik. Ini menunjukkan satu hal. Apa itu? Militansi dan semangat yang tak pernah hilang. Bayangkan, rencananya besok, itulah hebatnya karateka FKTI. Diberi waktu 3 jam pun jalan. Apalagi 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Pasti akan jauh lebih baik. Jadi saya ucapkan selamat bekerja Sensei Ibnu Sina, Sensei Toto, Sensei Taufik. Mohon bantuan Mas Kadinkes dan semuanya 4 tahun program kerja kita ke depan. FKTI Kalsel gudangnya atlet-atlet nasional dan internasional. Sejak Sensei Sanyoto bergerak di awal membangun FKTI Kalsel. Generasi Sensei Erwan dan Erwin serta Sensei Mustafa juara di Praha 2013, saya tidak salah. Kemudian Fauzan 2017, 2016 dari Jawa Barat. Jadi di Indonesia di Praha 3 kali juara dunia. Mudah-mudahan besok terus dan terus dari Kalimantan Selatan mereka turun di setiap kejuaraan internasional. Kalau nasional sudah banyak. Tahun ini sekali lagi selamat untuk seluruh karateka Kalimantan Selatan juara 1 kejurnas virtual FKTI. Ada banyak hal bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua ini sudah, karena ini komunitas karate, nanti titip Pak Totok dan Pak Taufik. Saya merasakan sendiri, saya karate sejak umur 14 tahun, 15 tahun. Dari kelas 2 SMP, itu Sensei Ibnu Sina. Sampai dengan umur 51 tahun, berarti kalau dihitung 37 tahun. Untuk adik-adik jangan bosan. Gerakannya sama, hanya ada 3. Diulang. Memukul, menangkis, menendang. Hanya 3. Sama seperti dalam agama Islam. Membaca Al-Quran dari kecil sampai sekarang ya bacaannya sama. Itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Kuncinya adalah tidak boleh bosan. Sabuk putih sampai dengan sabuk hitam gerakannya sama. Menendang, menangkis, memukul. Baru nanti seiring dengan tingkatan sabuk, seiring dengan tingkatan usia, kemampuannya akan ditambah atau kemampuannya akan bertambah sesuai dengan tingkat semangat dan motivasi dirinya. Nah, untuk itu tolong rekan-rekan semua dukung Pak Ibnu Sina, Sensei Ibnu Sina. Sanggup? Os. Karena begini, kita harus memberi ruang-ruang kepada generasi muda kita. Tolong diisi dari anak-anak lebih dini, latihan lebih bagus sesuai usianya. Sekarang kalau tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, anak-anak akan habis waktunya bermain gadget.
handphone. Bahaya handphone, sisi positifnya banyak, bahayanya juga banyak. Oleh karena itu harus diimbangi. Olahraga yang lain boleh, sepak bola boleh, basket boleh, bulu tangkis boleh, karate apapun boleh. Itu semuanya baik. Namun bagi saya yang paling baik di karate itu ada di FKTI. Mengapa? Karena yang diajarkan bukan hanya teknik, bukan hanya menendang, memangkis, memukul, dan memenangkan kejuaraan. Bukan. Tapi yang diajarkan adalah bagaimana menghormati orang. Itulah jiwa sesungguhnya di dalam karate. Membangun sikap tata krama hormat. Masuk tempat latihan hormat. Mau bertanding hormat. Keluar tempat latihan hormat. Ketemu senseinya hormat. Ketemu yang mau dilatih juga hormat. Itu adalah attitude. Itu adalah sikap, itu adalah perilaku. Nah, inilah yang patut terus kita dorong kepada seluruh anggota FKTI, sikap saling menghormati. Nah, di dalam bernegara, berbangsa, berpemerintahan, sikap ini yang juga harus terus didorong. Menghormati rakyat, menghormati pimpinan, menghormati sesama. Jadi itulah yang diajarkan di FKTI. Selain teknik juga sikap, juga attitude. Itulah esensi dari sumpah karate. Saling menghormati. Nah, dari umur berapa anak-anak bisa karate? Sepanjang anak-anak sudah bisa menerima instruksi, sudah bisa berdiri tegak, dia bisa diajarkan karate. Anak saya yang paling kecil dulu belajar karate umur 4 tahun, tahun 2010. Lahir 2006, 2010 mulai karate sabuk putih. Ya silakan aja. Jadi kalau dilatih dia capek, yang lain kidang bareng, ibadaci, senku sejati, dia duduk. Ya nggak apa-apa, biarkan saja. Jadi rekan-rekan nanti yang melatih bawa suasana gembira. Karena yang paling penting adalah berlatih itu membawa suasana gembira. Seperti Sensei Ibnu Sina, meningkatkan imunitas tubuh, kegembiraan itu. Dan yang penting kepada seluruh rekan-rekan yang melatih, kita memiliki batasan di dalam berlatih yang namanya pain threshold, ambang batas rasa sakit, ambang batas rasa bosan. Jadi kalau ambang batas itu ada di titik tengah ini misalnya ini ambang batas, di dalam melatih jangan sampai melompati ini. Kalau terlompati, orang nanti nggak mau latihan lagi, melahirkan trauma, rasa takut. Kalau terlalu sering disuruh push up, bosan, takut dia. Kalau justru sering lari, dia nggak kuat, nanti dia akan trauma. Jadi kita sebagai pelatih, sebagai pendidik, pembina harus memahami pain threshold. Buat anak itu bersukacita di dalam berlatih, sehingga dia akan kuat, bertahan lama, dan itu masuk ke dalam jiwa. Karena yang kita tanamkan sekali lagi bukan teknik, tetapi juga sikap mental. Nah, oleh karena itu dalam rangka membangun karate kita harus bersinergi, berkolaborasi. Ini tepat dengan dinas pendidikan, dengan dinas pemuda dan olahraga, dengan dinas kesehatan, dengan semuanya. Nanti Pak Wali Kota bisa dikembangkan di unit-unit sekolah SD, SMP, siapa yang suka menjadi ekstrakurikuler. Di IPDN juga ini menjadi ekstrakurikuler 2 SKS. Nah, ini terus dilatih di sana. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, kita sedang suasana COVID. Jadi untuk memberantas COVID itu caranya ada 2, mencegah penularan dan mengobati sakitnya. Nah, untuk mencegah penularan kita wajib bermasker, itu wajib. Menjaga imunitas.
menjaga jarak, ya. Kemudian rajin cuci tangan dengan sabun, itu wajib mencegah penularan. Nah, sedangkan untuk pengobatan itu Bapak dan Ibu, bagi yang adik-adik ada keluarganya yang sakit, bagi yang sakit itu isolasi mandiri, dan kalau ada waktu pernah bertemu dengan orang-orang yang pernah sakit, kita harus rapid test atau swab. Itu suatu protap yang harus kita lakukan. Saya kemarin baru di swab, karena teman di kantor positif. Nggak ada masalah, anaknya OTG, sehat-sehat saja. Tapi karena dari keluarganya yang kena, dia terpaksa harus diswab juga, ternyata OTG. Nggak ada masalah, dia merasa sehat. Nah, jadi adik-adik, COVID bukan sebuah penyakit yang berstigma negatif, nggak ada masalah. Semua bisa diobati, yang penting jangan terlambat. Dan satu lagi saya titip, Pak Iwan, rekan-rekan semuanya, yang KTP-nya belum jadi segera hubungi Pak Iwan. Jadi nanti SMP Mustafa, semua karateka FKTI yang KTP-nya belum jadi segera dijadikan. Izin juga Pak Sensei Nusina sekaligus sebagai wali kota. Tadi saya sudah rapat dengan Pak Iwan dan jajaran Dukcapil Banjarmasin. PR-nya ada 9.000 KTP yang harus dicetak. Saya akan dukung penuh dari pusat. Belangkunya saya cukupi. Berapapun diminta untuk kebutuhan pencetakan, saya penuhi. Nah, kita targetkan dalam 2 pekan ke depan, semua yang 9.000 tadi sudah dicetak semua. Sudah saya beri instruksi yang kemarin salah-salah di Dinas Dukcapil Banjarmasin, bersihkan Pak. Yang bandel jewer, yang keluar dari barisan kan bekerja itu harus tegak lurus dalam satu barisan. Yang tidak mau dalam satu barisan keluar, ya sudah, gitu. Maka saya selaku penanggung jawab layanan Dukcapil, backup penuh yang ada di sini, Pak Wali, agar 2 pekan ke depan Mas Iwan semuanya selesai. Itu dari saya. Sekali lagi selamat bekerja untuk FKTP keluarga Kalimantan Barat. Jalan-jalan bersama aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.